Apa kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Catherine Ambarini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 14 November 2022. Sajian utama hari ini antara lain, Fuso tabrak kantor desa. Truk batubara hantam tiang listrik. Dan jangan lewatkan ribuan bikers ramaikan Sriwijaya Ranau Grand Fondo. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Diduga remblong, Fuso bermuatan material pembangunan jalan tol menabrak kantor desa Gunung Meraksa, Kecamatan Lubuk Batang, Oku. Akibatnya kerusakan kantor terjadi di beberapa bagian, namun tidak ada korban jiwa. Fuso bermuatan material pembangunan jalan tol ini menabrak kantor desa Gunung Meraksa, Kecamatan Lubuk Batang, Ogan Komering Ulu, Kamis lalu. Menurut pengakuan supir Fuso, kendaraan yang dikendarainya bermuatan 33 ton mengalami remblong saat turunan. Diduga sopir panik lalu menabrakkan kendaraan ke kantor desa. Berapa, Mas? Pukul 8, jam 8 pagi. Pagi. Penyebabnya apa, Mas? Remblong. Remblong. Muat apa kita? Abu batu. Berapa ton? Sekitar 30-33 lah. Akibat kejadian itu, pemerintah desa setempat mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Beruntung saat kejadian pegawai desa belum berada di lokasi. Ya, halaman kantor kepala desa Gunung Meraksa. Apa yang rusak, Des? Di sini rusak ini fasilitas halaman, kiri ada pagar, atap tempat ini, tempat istirahat ini. Kasus kecelakaan lalu lintas ini masih dalam penyelidikan Satlantas Polres Oku. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Sementara itu, dalam waktu berselang 3 hari, truk pengangkut batubara kembali terguling dan menimpa tiang listrik milik PLN. Akibatnya ribuan pelanggan PLN Muara Enim tidak teraliri listrik. Belum berselang berapa lama, truk batubara yang melintas di jalur utama Muara Enim menuju Tanjung Enim terguling dan menabrak tiang listrik hingga mengakibatkan jaringan terputus. Kali ini kembali terjadi peristiwa serupa, truk angkutan batubara kembali terguling dan menimpa tiang milik PLN hingga roboh. Peristiwa yang terjadi di tikungan Desa Talang Kelapa, Dusun 6, Desa Karangraja, Muara Enim pada Jumat malam ini kembali memutuskan jaringan listrik milik PLN. Akibatnya ribuan pelanggan tidak bisa teraliri listrik. Kepala PLN Ranting Muara Enim, Meidan Nur Arafah menyatakan akan berkoordinasi untuk mempersiapkan langkah yang akan diambil untuk mengatasi terputusnya aliran ke pelanggan. Nah, sekarang yang terjadi ini ada satu tiang listrik PLN ini patah, belum lagi mungkin beberapa material kami yang rusak kan. Dan ini saat ini petugas PLN kami menunggu tiang dari lahat karena memang dalam seminggu ini kita sudah 2 kali kejadian tiang listrik kita patah disebabkan karena ditabrak truk. Pihak PLN saat ini sedang melakukan langkah awal agar petugas bisa aman dalam melaksanakan perbaikan, sembari menunggu proses evakuasi truk dan tiang pengganti. Sedangkan untuk mengatasi terputusnya aliran listrik, PLN melakukan manuver sumber listrik agar sebagian kota Muara Enim masih bisa teraliri. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Pemirsa, warga perumahan Gria Sumsel Sejahtera menolak rencana pembangunan kantor Kelurahan Jakabaring Selatan, Kabupaten Banyuasin. Mereka menyatakan tetap akan menjadi warga Kota Palembang. Dengan membawa spanduk penolakan, warga RW 19 perumahan Gria Sumsel Sejahtera melakukan aksi menolak pembangunan kantor Lurah Jakabaring Selatan yang menjadi bagian dari Kabupaten Banyuasin. Pasalnya, warga yang dahulu menjadi bagian RT 28 kemudian dipecah menjadi RT 67 Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring adalah bagian dari Kota Palembang. Semua kepengurusan KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran di Palembang dan pemilu di Palembang. Namun sejak tahun 2017, setelah melalui proses pemekaran kelurahan di Kabupaten Banyuasin secara administratif masuk dalam wilayah Kelurahan Jakabaring Selatan, Kabupaten Banyuasin.
Warga menolak bila mereka menjadi warga Banyuasin dengan alasan akan sulit mengurus perubahan administrasi kependudukan dari penduduk Kota Palembang menjadi penduduk Kabupaten Banyuasin. Warga RW 19 Perumahan Gria Sumsel Sejahtera, Kelurahan Tegal Binangun yang masih merasa menjadi warga Kota Palembang akan tetap menolak pembangunan kantor Kelurahan Jakabaring Selatan, Banyuasin. Ada informasi mau dibangun kantor lurah Jakabaring Selatan, Banyuasin. Jelas kami warga di sini keberatan dengan rencana tersebut. Mengingat di sini sendiri sudah cukup padat, adanya sekolahan MTS, adanya sekolahan Min 2, kemudian ada TK-nya. Kenapa tiba-tiba tahun 2021 itu ada penunjukan langsung dari Banyuasin kepada RT-RT yang kalah milik RT Palembang kemarin. Asal yang perlu diketahui oleh semua warga, yang menjadi aktor inisiator Banyuasin merajalela di komplek kami ini adalah warga yang kalah pemilihan RT, bisa diketahui. Sementara warga RT 10 yang menerima perubahan status wilayah akan mendukung penuh program pemerintah. Tidak ada lagi warga yang bisa menolak. Kalau ingin dari gubernur sudah menuju lokasi di sini, ya kita dukung itu sebagai warga Banyuasin. Adanya dua perpecahan ya dalam perumahan GSS ini kan, ada mengaku kota, tapi saya sebagai warga Banyuasin masuk Kelurahan Jakabaring Selatan di sini nyatanya secara legalitas. Warga Perumahan Gria Sumsel Sejahtera menyatakan akan tetap menjadi warga Kota Palembang dan menolak menjadi warga Kabupaten Banyuasin. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kejuaraan sepak bola Piala Gubernur Sumsel yang mempertemukan Muara Enim dan Muratara berlangsung ricuh. Diduga keributan terjadi akibat keputusan wasit yang dianggap kontroversial yang merugikan tim kesebelasan Muratara. Keributan dalam pertandingan sepak bola memperebutkan Piala Gubernur Sumsel ini terjadi antara tim Kabupaten Muara Enim berhadapan dengan Kabupaten Muratara di lapangan Atletik 2 Jakabaring Palembang, Kamis sore pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan dengan tempo tinggi mengakibatkan tim Muara Enim menerima 4 tendangan penalti yang diberikan wasit yang dianggap kontroversial oleh tim Muratara hingga membuat Muratara harus menelan kekalahan dengan skor 3-1 dari tim Muara Enim. Di sisa waktu akan berakhir, keributan pun terjadi di dalam lapangan antara pemain yang mengakibatkan 3 kartu merah harus dikeluarkan untuk tim Muara Enim. Keributan kembali terjadi di luar lapangan antara pemain dan ofisial setelah wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan babak kedua. Wasit dianggap tidak memberikan perpanjangan waktu saat laga masih berjalan yang memicu keributan hingga merugikan tim Muratara. Beruntung keributan berhasil dilerai petugas kepolisian yang melakukan pengamanan dalam laga Piala Gubernur Sumatera Selatan. Pemain dan pelatih Muratara menyatakan kecewa atas keputusan wasit yang dinilai kontroversial. Kami kecewa, sangat kecewa dengan keputusan yang diberi wasit kepada kami. Soalnya 4 penalti dikasih ke berarti itu membuat sangat kecewa ya. Iya, itu kecewa. Sangat dirugikan itu. Kembali lagi ke mental anak-anak. Oh iya benar. Sampai diberikan 4 kali penalti. 5 kali penalti. Kan 3-1 skornya. Ya 3-1 Iya. kami penalti, 3-4 yang gagal kan 1 kemarin ini. Kemarin ini gagal 1. 5 penalti. Berarti sangat kecewa. Sangat kecewa. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Setelah lolos verifikasi faktual, DPW Partai Perindo Sumsel menggelar rapat koordinasi dengan DPD Partai Perindo Kota Palembang. Agenda rapat untuk mempercepat DPD menyusun strategi partai untuk meraih kemenangan pada pemilu 2024 mendatang. Ketua DPW Partai Perindo Sumsel, Februar Rahman, mengundang para ketua serta kader partai untuk melaksanakan rapat koordinasi persiapan percepatan untuk menyusun strategi kemenangan pada pemilu 2024 mendatang. Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Selatan terus memberikan dorongan kepada DPD Partai Perindo Kota Palembang untuk melakukan persiapan setelah dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh KPU untuk menghadapi dan meraih kemenangan pemilu 2024 mendatang. Februar Rahman menekan semua kader partai terus berjuang memajukan Partai Perindo di Kota Palembang dan Sumatera Selatan untuk mencapai kemenangan dan meraih kursi parlemen di pemilu 2024.
Berkaca pada pemilu 2019, Perindo belum berhasil menempatkan anggota legislatif DPRD Kota Palembang. Pada pemilu 2024 mendatang, DPD Perindo Kota Palembang menargetkan 1 dapil, 1 anggota dewan yang dapat menduduki kursi legislatif. Hari ini kita konsolidasi dengan DPD Kota Palembang, oleh karena kita ini sudah lolos verifikasi faktual, sehingga sudah mulai bekerja untuk bagaimana supaya Kota Palembang ini memenangkan kontestan pada pemilu 2024 yang akan datang. Dari Palembang, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Ribuan bikers ramaikan Sriwijaya Ranau Grand Fondo. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di seputar iNews Sumsel. Pemirsa, 4 pelaku pembunuhan di Kabupaten Ogan Komering Ilir beberapa waktu lalu diringkus tim gabungan Polres Oki dan Jatanras Polda Sumsel. Keempat pelaku ditangkap di Provinsi Jawa Barat. Pelaku yang ditangkap yakni Sutrisno alias Ten, warga desa Sungai Menang Oki. Sutrisno merupakan otak pelaku pembunuhan terhadap Romli, di mana jasad korban dikubur dalam kubangan lumpur. Pelaku ditembak di bagian kaki karena telah melawan petugas. Kejadian pembunuhan terjadi di jalur 5, desa Sungai Menang Oki, 2 November kemarin. Pelaku ditangkap dalam pelariannya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat bersama 2 pelaku lainnya, yakni Adi dan Jaka. Sedangkan 1 pelaku lagi atas nama Iwan ditangkap di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari pengakuan Sutrisno alias Ten, dirinya yang menembak korban sebanyak 3 kali menggunakan senjata api rakitan dan membacok leher belakang korban. Sewaktu menghabisi korban, pelaku ditemani ketiga rekannya, di mana salah satunya merupakan kakak kandungnya. Pelaku mengaku nekat menghabisi Romli karena korban meminta BBM jenis solar kepada operator alat berat, di mana lokasi serta alat berat tersebut merupakan wilayah yang dijaga pelaku. Peran kakak apa nih? Nembak berapa kali? 3 kali. Di bagian mana? Nggak tahu saya kenanya. Selain nembak kakak ngapain lagi? Bacok. Bagian leher. Apa itu? Terus temannya? Barang. Temannya apa lagi? Kakak. Nembak. Terus yang 2 lagi apa? Lihat aja 1 supir ketek. Itu gara-gara apa, Pak? Gara-gara dia tuh maksa minta minyak, Pak. Minyak apa itu? Solar. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel, Kombes Pol M. Anwar menyatakan motif pembunuhan korban meminta BBM sebanyak 5 kaleng, 1 kaleng yang berisi 35 liter secara paksa dan marah-marah. Kita sangkakan dengan pasal 340 kemudian berencana atau 338 dan 211 secara bersama-sama. Nah, sedang berdasarkan motifnya adalah bisa kita karena pelaku ini memaksa minta bensin yang keterangannya itu cukup banyak, yaitu 5 kaleng, 1 kaleng isi 35 liter. Ada minta cara paksa dan marah-marah. Bahkan kalau informasinya bahwa si pelaku nanti sore sholat Jumat dulu karena bensin juga belum datang. Itu sudah ditangkap.
Para pelaku terancam pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP atau pasal 170 ayat 3 KUHP, ancaman pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu saat sedang beraksi, komplotan pencuri kabel tower sutet milik PLN disergap unit Reskrim Polsek Tebing Tinggi 4 Lawang. 1 dari 5 pelaku diringkus polisi, sementara 4 rekan pelaku berhasil melarikan diri ke dalam hutan. 1 pelaku. Nah, Katim. Dalam video amatir terlihat tersangka Yogi, 16 tahun, warga desa Tabakebon, Kecamatan Saling, 4 Lawang, tak berkutik saat disergap tim Macan Kumbang, unit Reskrim Polsek Tebing Tinggi. Pelaku ditangkap saat sedang melakukan aksi pencurian kabel tower sutet milik PLN. Sementara 4 orang pelaku berhasil kabur masuk ke dalam hutan. Polisi yang melakukan penyisiran di lokasi mendapati sejumlah barang bukti berupa senjata tajam jenis parang, baju, topi milik para pelaku, berikut barang bukti hasil kejahatan. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku telah 5 kali melakukan pencurian kabel di lokasi yang berbeda. Aksi pencurian yang terbilang nekat ini dilakukannya bersama 4 rekannya yang masih buron dengan cara memanjat tower sutet kemudian memotong kabel menggunakan gergaji. Dari hasil kejahatan, pelaku mendapat bagian uang sebesar Rp500.000 yang digunakan untuk membeli pakaian dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lima kali. 5 kali. Di mana aja? Di Tabakebon dulu, Pak. Tabakebon. Di lokasi yang sama atau beda-beda? Beda-beda. Beda-beda, 5 kali. Dari hasil pencurian berapa dapat bagian? Ada yang 300, ada yang 500 paling besar, Pak. Kapolsek Tebing Tinggi AKP Fauzi Saleh menyatakan para pelaku telah melakukan pencurian kabel tower sutet milik PLN sebanyak 13.000 meter sejak bulan Juli 2022. Kita menangkap salah satu pelaku yang melakukan pencurian kabel tower PLN di wilayah Saling bersama 4 rekannya yang kita sudah tahu identitasnya yang sekarang masih buron. Tersangka berikut sejumlah barang bukti telah diamankan di Mapolsek Tebing Tinggi guna penyelidikan lebih lanjut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 KUHP terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan bikers dari 29 provinsi di Indonesia dan 4 bikers dari luar negeri meramaikan Sriwijaya Ranau Grand Fondo 2022. Festival tahunan ini dibuka Gubernur Sumsel Hermanderu di tepian Danau Ranau, Kecamatan Banding Agung, Oku Selatan. Sekitar 3.000 lebih bikers, baik dari dalam maupun luar negeri, meramaikan ajang Sriwijaya Ranau Grand Fondo tahun 2022, dibuka langsung Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu Minggu kemarin. Ajang tahunan ini telah 4 kali berlangsung yang diselenggarakan di kawasan pariwisata Danau Ranau, Kecamatan Banding Agung, Oku Selatan. Sriwijaya Ranau Grand Fondo merupakan kegiatan dalam ajang mempromosikan sekaligus memperkenalkan wisata Danau Ranau dan juga wisata lainnya di Oku Selatan agar lebih dikenal ke seluruh Nusantara serta mancanegara. Kegiatan ini juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang menjual jajanan tradisional. Salah satu peserta asal Ukraina, Elena, menyatakan sangat senang mengikuti Sriwijaya Ranau Grand Fondo. We live in Bali. I live like 5 months already in Bali, and we came here for competition and just to see also another island of Indonesia, and everybody was very nice and welcome. Sementara peserta asal Jakarta, Yosandi, menyatakan trek Sriwijaya Ranau Grand Fondo ini sangat ekstrim dan menantang. Ekstrim, jadi mau masuk Danau Ranau itu jalurnya kecil, turunnya lagi belok-belok. Terus alamnya sendiri gimana? Untuk alamnya sendiri gimana Mas? Masih alami, masih hawanya sejuk sih. Gubernur Sumsel Hermanderu dalam sambutannya menyatakan ajang kegiatan tahunan telah diikuti 29 provinsi di Indonesia dan diikuti 4 peserta luar negeri, Ukraina, Suriname, Jerman, dan Rusia. Deru bersyukur telah 4 kali terselenggaranya event ini mulai dari tahun 2019 lalu hingga saat ini. Antusias masyarakat yang ikut mendukung acara serta pesertanya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. 9 provinsi yang hadir, bukan 22. Dan ada beberapa dari luar negeri, dari Ukraina. Bayangkan dari Ukraina, negara yang sedang bergejolak, tapi juga tetap hadir di kita. Ada Suriname, ada dari Jerman, datang lebih
negara yang datang di tempat ini. Herman Deru juga mengapresiasi Bupati Oku Selatan beserta jajaran yang telah mendukung dan mensupport Sriwijaya Ranau Grand Fondo hingga sukses menjadi agenda nasional setiap tahunnya. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Catherine Ambarini, sampai jumpa.